Ya, shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Pada kali ini kami kelompok 6 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai negara Malaysia. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya akan membahas bagian pertama, yaitu sejarah Malaysia. Sejarah Malaysia adalah sejarah masa lalu yang pernah dialami oleh negara Malaysia itu sendiri. Rujukan paling awal diketahui sejak orang-orang penjelajah Yunani menamakan sebagai Semenanjung Emas. Jadi dulu itu sebelum berubah nama menjadi negara Malaysia, dulu itu negara Malaysia dinamakan oleh penjelajah Yunani sebagai Semenanjung Emas. Ya, pada abad keempat banyak kerajaan yang berdiri pada saat itu, yaitu berasal dari pelabuhan-pelabuhan, contohnya termasuk dari Langkasuka dan Lembah Bujungkau di Kedah, Beruas dan Gangga Negara di Perak. Dan setelah waktu yang berjalan sehingga pada waktu 1867 Inggris menjadi semakin kuat dan agresif dan mulai menghasut para raja di kerajaan Melayu untuk mengikuti mereka atau untuk mengikuti perintah mereka. Akibat perang saudara dan gangguan persatuan antara Cina, Inggris dipilih untuk menyelesaikan masalah-masalah penduduk negeri Selat. Akhirnya perjanjian Palko ditandatangani dan mengakibatkan perluasan kekuasaan Inggris ke negeri Melayu. Di Borneo atau Kalimantan, Borneo Utara, Britania yang dulu berada di Sulu atau sekarang Sabah digabungkan menjadi koloni kerajaan Inggris, manakala Sarawak menjadi milik keluarga Broker. Akibat penaklukan Jepang. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya akan bagian pertama, yaitu sejarah Malaysia. Sejarah Malaysia adalah sejarah masa lalu yang pernah dialami oleh negara Malaysia itu sendiri. Rujukan paling awal diketahui sejak orang-orang penjelajah Yunani menamakan sebagai Semenanjung Emas. Jadi dulu itu sebelum berubah nama menjadi negara Malaysia, dulu itu negara Malaysia dinamakan oleh penjelajah Yunani sebagai Semenanjung Emas. Ya, pada abad keempat banyak kerajaan yang berdiri pada saat itu, yaitu berasal dari pelabuhan-pelabuhan, contohnya termasuk dari Langkasuka dan Lembah Bujungkau di Kedah, Beruas dan Gangga Negara di Perak. Dan setelah waktu yang berjalan sehingga pada waktu 1867 Inggris menjadi semakin kuat dan agresif dan mulai menghasut para raja di kerajaan Melayu untuk mengikuti mereka atau untuk mengikuti perintah mereka. Akibat perang saudara dan gangguan persatuan antara Cina, Inggris dipilih untuk menyelesaikan masalah-masalah penduduk negeri Selat. Akhirnya perjanjian Palko ditandatangani dan mengakibatkan perluasan kekuasaan Inggris ke negeri Melayu. Di Borneo atau Kalimantan, Borneo Utara, Britania yang dulu berada di Sulu atau sekarang Sabah digabungkan menjadi koloni kerajaan Inggris, manakala Sarawak menjadi milik keluarga Broker. Akibat penaklukan Jepang. Profil dan karakteristik negara Malaysia. Malaysia adalah sebuah negara monarki konstitusional federal yang terletak di Asia Tenggara. Kepala negara Malaysia adalah yang bertuan agung yang digilirkan setiap 5 tahun di antara 9 sultan negeri Melayu. Malaysia merupakan negara penghasil timah dan karet nomor 1 di dunia. Sebagai negara kerajaan, negara Melayu memiliki negara bagian, yaitu Sarawak, Sabah, Johor, Kedah, Kelantan, Pahang, Perak, Pekis, Selangor, Trengganu, Negeri Sembilan dan Melaka. Konstitusi negara Malaysia menetapkan 9 penguasa bagian negara konstitusi, kemudian memilih salah satu dari antara 9 penguasa setiap 5 tahun untuk menjadi yang dipertuan adil. Asal-usul nama jalur gemilang. Nama bendera negara Malaysia diajukan oleh Tun Mahathir bin Mohamad pada malam 31 Agustus 1997. Ini sehubungan dengan peringatan Hari Kemerdekaan ke-40 negara Malaysia di Lapangan Merdeka.
jalur melambangkan bendera Malaysia yang memiliki 14 jalur merah dan putih. Jalur pada bendera Malaysia ini menggambarkan tentang satu haluan yang lurus, arah tujuan yang sama, yang diikuti oleh seluruh rakyat negara Malaysia dari Perlis sampai ke Sabah menuju kegemilangan bangsa dan negara. Makna jalur gemilang. Jalur gemilang bercorak 14 garis merah dan putih yang sangat lebar, di mana jumlah 13 melambangkan jumlah negara bagian atau persekutuan. Bagian yang berwarna biru di atas sebelah kiri membawa ke bawah hingga di atas jalur merah yang melambangkan tentang perpaduan rakyat Malaysia. Bagian biru tua memuat gambar bulan sabit melambangkan agama Islam merupakan agama resmi Malaysia. Bintang pecah 14 merupakan tanda perpaduan 13 buah negeri dan kerajaan persekutuan. Warna kuning pada anak bulan dan bintang merupakan warna diraja bagi duli-duli dan maha mulia raja-raja. Warna merah melambangkan tentang keberanian dan warna putih melambangkan kesucian. Sedangkan warna biru melambangkan perpaduan. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang letak astronomis dan letak geografis negara Malaysia. Letak secara astronomis, Malaysia terletak di antara 1 derajat lintang utara sampai 7 derajat lintang selatan dan 100 derajat bujur timur sampai 119 derajat bujur timur. Akan tetapi, negara Malaysia terbagi menjadi 2 wilayah. Yang pertama, negara Malaysia bagian timur. Negara Malaysia bagian timur terletak di antara 1 derajat lintang utara sampai 7 derajat lintang selatan dan 100,41 derajat bujur timur sampai 119 derajat bujur timur. Yang kedua, negara Malaysia bagian barat. Negara Malaysia bagian barat terletak di antara 1 derajat lintang utara sampai 7 derajat lintang selatan dan 100 derajat bujur timur sampai 114,02 derajat bujur timur. Selanjutnya, letak geografis negara Malaysia. Yang pertama, bagian utara bersebelahan dengan Laut Cina Selatan, Brunei Darussalam, dan Thailand. Yang kedua, bagian selatan bersebelahan dengan Laut Sulawesi dan Laut Sulu. Yang ketiga, bersebelahan dengan Selat Malaka. Seperti yang sudah kita ketahui, Malaysia terbagi menjadi Malaysia Barat dan Malaysia Timur. Malaysia Barat merupakan suatu semenanjung besar yang membujur arah barat laut ke tenggara. Ini dimulai dari Provinsi Kedah, Perak, dan Kelantan sampai pada Johor. Sebagian besar wilayah di Malaysia Barat berupa daerah pegunungan yang merupakan kelanjutan dari rangkaian pegunungan sirkum Mediterania. Gunung tinggi yang ada di Malaysia Barat antara lain Gunung Tahan dengan ketinggian 2.190 meter di atas permukaan laut, Gunung Batu Puch dengan ketinggian kurang lebih 20 meter di atas permukaan laut. Dataran rendah di Malaysia Barat yaitu dataran Malaysia Utara, dataran Selangor di barat, dataran Jawa Selatan, dataran Pahang di timur, dan dataran Kelantan di timur laut. Sungai-sungai di Malaysia Barat antara lain Sungai Pahang dengan panjang 450 km, yang mana merupakan sungai terpanjang di Malaysia, dan Sungai Kelantan, di mana kedua sungai tersebut bermuara ke Laut Cina Selatan, dan Perak yang bermuara ke Selat Malaka, sedangkan danau-danau yang ada antara lain Danau Selatan yang bernama Danau Cendela. Di Malaysia Timur juga didominasi oleh pegunungan dengan ketinggian di atas 1000 meter dari permukaan laut. Di Sabah, pegunungan Kroker yang membujur ke arah timur laut sejajar dengan pantai memuncak di Gunung Kinabalu dengan ketinggian 4101 meter. Gunung Kinabalu merupakan puncak tertinggi di Malaysia. Sabah dan Sarawak memiliki dataran pantai yang tinggi. Daratan Sabah dan Sarawak memiliki
Dataran tinggi terdiri dari barat pegunungan Klingkang, pegunungan Kaukas atas, dan pegunungan Iran di Kalimantan. Sumber daya alam dan sumber daya manusia negara Malaysia. Sumber daya alam negara Malaysia. Negara Malaysia merupakan penghasil timah yang terbesar yang ada di dunia. Tembaga merupakan mineral yang berharga yang diekspor oleh negara Malaysia. Sebagian besar persediaan karet alam dunia datang dari negara Malaysia. Potensi sumber daya alam. Iklim negara yaitu iklim tropis dengan suhu dan curah hujan tinggi. Sungai terkenal yaitu Sungai Pahang dan Sungai Kinabatangan. Danau terkenal yaitu Danau Cini, Danau Putrajaya, Danau Johar, Danau Pedu. Daerah sumber pertanian yaitu sumber Semenanjung Malaysia, Sarawak, dan Sabah. Daerah industri yaitu Petaling Jaya dan Shah Alam yang adalah daerah industri mobil, elektronik, dan makanan. Sedangkan Penang dan Meri dekat Sarawak juga Lutung adalah daerah industri tambang besi, bauksit, dan batu bara. Sumber daya manusia negara Malaysia. Malaysia telah meluncurkan terobosan besar dalam reformasi sistem pendidikan. Negara yang selama beberapa tahun ini yang tertinggal dari negara-negara tetangganya dalam memproduksi tenaga kerja terampil, itu menyesuaikan peningkatan kapasitas sumber daya manusia dengan permintaan pasar melalui program pelatihan kejuruan yang disebut Vocational Training Program. Potensi sumber daya manusia. Mata pencaharian yaitu pertanian, perkebunan, pertambangan, dan industri. Suku-suku yaitu suku Melayu, Cina, India, Arab, dan Indonesia. Agama-agama yaitu sebagian besar agama yang ada di negara Malaysia adalah Islam dengan jumlah persentasenya 61,32%, Buddha 19,84%, Kristen 9,24%, Hindu 6,27%, Konghucu atau Tolsmi 1,26%, tidak beragama 0,71%, agama lainnya 0,39%, dan tidak diketahui agamanya adalah 0,97%. Nah, hasil pertanian negara Malaysia sebagian besar ada padi, sayuran, buah, karet, kelapa sawit, lada hitam, dan kopra. Hasil pertambangan yaitu timah, minyak bumi, nikel, bauksit, dan batu bara. Hasil industri yaitu perakitan mobil, ban, elektronika, baterai, dan pengolahan makanan. Selanjutnya ada sistem pemerintahan Malaysia. Malaysia merupakan salah satu negara yang menggunakan sistem monarki konstitusional federal yang terletak di Asia Tenggara. Negara Malaysia ini terdiri dari 13 negara bagian dan 3 wilayah federal. Ibu kotanya terletak di Kuala Lumpur dengan pusat pemerintahan federal berada di Putrajaya. Pada dasarnya, pemerintah Malaysia mengacu pada pengertian sistem pemerintah federal atau otoritas pemerintah nasional yang berpusat di wilayah federal Kuala Lumpur, sedangkan eksekutif federal yang berpusat di Putrajaya. Negara Malaysia ini memiliki sistem parlementer Westminster dan dikategorikan sebagai perwakilan demokrasi. Pemerintah federal Malaysia menganut dan diciptakan oleh Konstitusi Federal Malaysia yang merupakan norma hukum tertinggi. Sektor ekonomi negara Malaysia yang pertama yaitu sektor pertanian. Merupakan sektor ekonomi yang paling penting dari negara Malaysia. Hasil utama pertanian ialah padi, sayuran, dan buah-buahan. Dan yang kedua ialah sektor perkebunan. Lahan perkebunannya terdapat di Malaysia Barat dan Malaysia Timur. Hasil utamanya ialah karet, kelapa sawit, kopra, dan lada hitam. Yang ketiga ialah sektor kehutanan, di mana hutan meliputi 58,7% dari daratan. Sabah dan Sarawak
adalah terutama dikenal untuk hutan tropis mereka. Yang keempat yaitu perindustrian. Jenis industrinya berupa industri perakitan mobil, industri ban, industri elektronika, industri baterai, dan industri pengolahan makanan. Lalu ada juga sektor pertambangan. Hasil pertambangan yang paling besar ialah timah. Adapun juga minyak bumi, besi, bauksit, dan batu bara. Ada juga sektor pariwisata. Adanya objek-objek wisata alam dan wisata budaya, antara lain air terjun, Mata Kinjang, Pulau Besar, Museum Nasional, Temple Park, dan masih banyak lain. Selanjutnya yang terakhir yaitu sektor perdagangan. Untuk ekspor ialah ada minyak sawit, minyak tanah, kayu, dan produk kayu. Untuk impor, barang elektronik, mesin-mesin, peralatan, transportasi, dan bahan kimia. Berikut ada juga sistem ekonomi Malaysia. Pada era 1970-an, Malaysia mulai mengadaptasi perekonomian 4 negara macan Asia, yakni Taiwan, Korea Selatan, Hong Kong, dan Singapura. Kala itu, Malaysia berkomitmen untuk mentransformasi perekonomian mereka dari yang awalnya bergantung pada hasil, yaitu pertambangan dan pertanian, menjadi perekonomian berbasis manufaktur. Didukung oleh investasi Jepang, industri berat pun mulai dibuka. Hingga beberapa tahun selanjutnya, ekspor produk industri menjadi mesin pertumbuhan primer negara ini. Mereka secara konsisten mendapatkan pertumbuhan PDB lebih dari 7%, disertai inflasi yang rendah di era 1980-an dan 1990-an. Dan yang terakhir, sosial dan budaya negara Malaysia. Pada 13 Mei 1969, terjadi kerusuhan rasial paling dahsyat di Malaysia. Sisanya, pada pemilihan umum 10 Mei 1969, koalisi aliansi yang memerintah kerajaan Malaysia diketuai oleh United Malaysia National Organization atau UMNO menderita kekalahan terbesar sejak 1955, meski masih tetap memenangi pemilu. Dalam perebutan kekuasaan yang terjadi menyusul di lingkungan UMNO, Tunku Abdul Rahman digulingkan. Pemerintahan yang baru dipimpin Mahathir Mohamad didominasi oleh kelompok Ultra Melayu. Ia dengan segera bertindak untuk menenangkan masyarakat Melayu dengan kebijakan ekonomi baru Malaysia atau NEP, yang mengandung kebijakan-kebijakan yang melindungi kaum pribumi. Banyak undang-undang pers Malaysia yang keras yang berusaha untuk mengendalikan ketegangan rasial juga berasal dari masa ini. Dengan kebijakan NEP itulah, kini pribumi Melayu Malaysia terangkat kaya, sejajar dengan Cina-Cina kaya Malaysia. Tidak seperti di Singapura dan Indonesia yang masih bagaikan orang jajahan. Salah satu contoh kerjasama Malaysia dengan negara lain dengan tetap memperhatikan aspek sosial dan budaya. Indonesia dan Malaysia sepakat untuk meningkatkan kerjasama yang telah ada serta menjalin kerjasama baru di bidang informasi, penyiaran, komunikasi, dan ICT. Kerjasama ini akan memperhatikan aspek-aspek sejarah, bahasa, dan budaya serumpun kedua negara. Kesepakatan tersebut tertuang dalam Agreement Minutes yang ditandatangani oleh Menteri Komunikasi dan Informatika RI, Tifatul sendiri, dan Menteri Penerangan Komunikasi dan Kebudayaan Malaysia, Dr. Rais Yassin. Ya, demikianlah presentasi dari kami. Semoga materi ini bisa bermanfaat dan bisa menambah wawasan dari teman-teman. Terima kasih.